Menyadari mereka tidak akan dapat bertahan, maka Mason memasang sebuah jebakan. Saat sang robot mendekat, jebakan itu pun ia ledakan. Mason lalu menghajar robot ini habis-habisan. Akibatnya, Bowler memerintahkan programmer untuk mengaktifkan kode penghancuran diri. Melihat lampu merah berkedip, maka dengan cepat Mason lari menjauh. Dan tak berselang lama sebuah ledakan besar terjadi. Kroger meyakinkan Bowler bahwa tidak ada yang bisa selamat dari ledakan beradius 200 meter itu. Tapi Bowler tidak percaya karena tidak melihat tubuh siapapun dari satelit. Dugaan Bowler benar lantaran ternyata Mason masih hidup. Ia segera kembali ke camp dan mendapati Kila terluka parah serta para mahasiswa yang masih hidup. Tapi tidak jauh dari situ, anak Kila sedang menangis meratapi kematian sang ayah. Anak itu memberikan modul komunikasi kepada Mason sebelum mereka memutuskan pergi dari tempat itu. Bowler memberikan laporan kepada Green dan memintanya mengirimkan drone untuk menyapu bersih area operasi. Dengan alasan mereka tidak dapat sepenuhnya mengendalikan para robot. Namun Green menolak saran tersebut. Di hutan, salah satu robot berhasil menemukan robot keempat. Sesuai dengan perintah, maka robot itu pun menyerang. Namun robot keempat dengan gesit menghindari serangan. Para programmer yang memperhatikan hal ini menjadi terkejut dengan seberapa cepat robot tersebut memperoleh keterampilan baru. Bowler menyarankan untuk mengorbankan salah satu robot yang dikendalikan agar hancur bersama robot nomor 4. Sayang robot nomor 4 sudah terlebih dahulu mencabut modul komunikasi dari robot yang mereka perintahkan. Robot itu lalu memasang modul tersebut ke kepalanya sendiri dan mulai mengunduh data sehingga semakin cerdas. Oleh karenanya Kroger menawarkan sebuah ide untuk menggunakan modul cadangan dengan program tempur yang sudah ia tingkatkan. Jika modul ini dipasang pada robot yang rusak, maka robot itu akan menjadi 10 kali lebih cepat dan lebih kuat. Bersama dengan itu, Bowler menyadari Fielding yang menghilang dari ruangan, sehingga mencoba mencarinya. Rupanya Fielding tengah menghubungi rekannya di Amerika guna memberitahu tentang pembantaian warga yang dilakukan oleh CIA. Mengetahui Bowler memergokinya, maka dengan cepat Fielding memutuskan kabur. Cukup lama menghindari kejaran, Fielding akhirnya terjatuh dan menyebabkan kakinya cedera. Akibat hal ini dengan mudah Bowler menemukannya. Lalu tanpa belas kasih, Bowler langsung menghabisi Fielding. Bowler juga menghubungi seorang pembunuh bayaran yang ada di Amerika dan memberikan nomor teman Fielding tadi untuk dicari dan dieksekusi. Begitu kembali ke apartemen, Bowler memberitahu Jans dan Kroger bahwa Fielding telah mengkhianati mereka dan kabur, sehingga mereka harus segera berkemas dan pindah ke tempat lain. Di Amerika, pembunuh bayaran dengan cepat melacak dan menghabisi teman Fielding tadi. Sementara itu di hutan, Mason yang menyadari bahwa berjalan di tanah terlalu berbahaya, memutuskan untuk memanjat bebatuan agar para robot kesulitan melacak mereka. Untuk melakukan itu, Mason mengajak dua mahasiswi dan anak Kila naik terlebih dahulu. Mereka kemudian menurunkan tali untuk mengangkut Kila dan seorang mahasiswa yang terluka. Sedangkan Jordan masih tinggal di bawah untuk mengawasi. Malang belum sempat Jordan naik, sesosok robot muncul menyerangnya sehingga Jordan harus segera kabur. Namun sang robot terus mengejarnya. Setelah berhasil mengelabui robot itu, Jordan mencoba memanjat sisi lain dari bebatuan. Sayang usahanya gagal dilakukan. Melihat robot yang semakin mendekat, sedangkan senjatanya tidak berguna untuk menghadapi robot tersebut, maka Jordan yang merasa putus asa akhirnya berniat menghabisi diri sendiri. Saat pelatuk akan ditarik tanpa diduga, teriakan seorang mahasiswi ini langsung mengalihkan perhatian sang robot. Kesempatan tersebut lantas Jordan gunakan untuk memanjat akar kayu dan berhasil berkumpul kembali bersama rekan-rekannya. Tapi rupanya robot mengetahui keberadaan mereka dan berusaha memanjat. Beruntung anak Kila berhasil menjatuhkannya dengan melempar sebuah batu. Jadi mereka memiliki waktu untuk melarikan diri. Pada waktu yang sama,
Bowler memerintahkan para programmer memasang perlengkapan di markas mereka yang baru. Dia juga meminta modul komunikasi cadangan dari Kroger untuk memasangnya pada robot yang rusak. Sebelum pergi, Bowler menunjukkan foto keluarga mereka. Dan bila mereka berani kabur, maka hal buruk akan terjadi pada keluarga mereka. Selang beberapa waktu, Bowler sampai di tepi hutan. Ia kemudian berjalan untuk melacak posisi robot yang rusak. Begitu robot itu ditemukan, Bowler langsung memasang modul komunikasi cadangan, di mana bersamaan dengan itu sang robot pun bangkit. Dari ruang kontrol, para programmer memberikan perintah agar si robot berlari ke hutan untuk mencari robot nomor 4. Di tempat lain, kelompok Mason sampai ke sebuah gua dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Kila yang merasa kematiannya akan segera tiba, meminta Mason berjanji untuk menjaga putranya. Pada pagi hari, mereka mendapati Kila yang tidak sadarkan diri. Di waktu yang sama, mereka mendengar suara langkah kaki. Setelah memastikan yang datang adalah salah satu robot, maka Mason memancing robot itu untuk mengejarnya. Usaha Mason berhasil manakala robot itu terperosok dan terjepit di antara bebatuan. Mason lalu kembali kepada rekan-rekannya dan mengajak mereka pergi dengan melangkahi robot tadi. Setelah berhasil melewati robot tersebut, Jordan bertanya kepada Mason dari mana robot itu berasal. Mason menduga sang robot adalah milik pihak militer Amerika dan mereka diburu lantaran berada di tempat dan waktu yang salah. Di tempat berbeda, para programmer dihubungi oleh atasan mereka. Jans langsung mengutarakan kekesalannya karena tidak mengetahui kalau mereka harus terlibat dalam pembantaian orang-orang tidak bersalah. Tapi sang atasan memintanya tenang dan menjanjikan hadiah yang sangat besar jika mereka menyelesaikan misi. Hanya saja, secara diam-diam Jans menuliskan catatan kepada Kroger untuk meyakinkannya bahwa mereka tidak akan keluar hidup-hidup. Sementara di dalam gua, robot yang terjepit berhasil melepaskan diri. Dalam perjalanan, Kila yang semakin parah sekali lagi meminta Mason agar tidak meninggalkan anaknya. Dan sejurus kemudian Kila menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Mason. Hal ini sontak membuat mereka semua berduka karena kehilangan satu rekan lagi. Tubuh Kila lalu disemayamkan pada reruntuhan biara yang berada tidak jauh dari situ. Tak berselang lama, Jordan memberitahu kalau salah satu robot mendatangi mereka. Untuk itu mereka pun bergegas kabur. Dikarenakan si robot terus mengejar, maka Mason meminta anak Kila dan yang lain pergi terlebih dahulu, sementara dia dan Jordan mengalihkan perhatian. Dari situ misi pun dilakukan. Setelah anak Kila dan lainnya berhasil meloloskan diri, maka Mason dan Jordan segera menyusul mereka. Tak berselang lama, Mason dan Jordan berhasil berkumpul dengan yang lain dan kembali melanjutkan pelarian. Di tempat berbeda, Bowler masih terus mengikuti robotnya untuk mencari robot nomor 4. Dalam perjalanan, Mason menduga modul komunikasi yang diambil oleh anak Kila memiliki alat pelacak, sehingga robot selalu berhasil menemukan mereka. Oleh sebab itu, Mason membuang modul tersebut dan berharap itulah cara agar mereka bisa melarikan diri. Awalnya sang robot pergi mengambil modul, namun para programmer mengaktifkan program yang memungkinkan robot melacak melalui jejak kaki. Benar saja, robot itu pun berhasil menemukan mereka sehingga kekacauan lagi-lagi terjadi. Ketika sang robot akan menghabisi Mason, tiba-tiba robot nomor 4 datang dan langsung menghabisi robot tersebut. Setelah menyingkirkan rekannya, robot nomor 4 pun mendekati Mason dan anak Kila. Yang mengherankan, robot ini dapat berbicara kepada mereka. Dia juga memasukkan kembali modulnya yang diambil dari tangan robot sebelumnya. Hal ini menyebabkan robot tersebut tersambung ke ruang kontrol. Tapi hal ini dia lakukan hanya untuk mengunduh data dari sistem, sehingga Green memerintahkan Jans untuk segera mencabut kabel. Begitu suasana lebih tenang, para mahasiswa mendapati salah satu rekan mereka sudah dalam kondisi sekarat dan tidak mungkin diselamatkan lagi, sehingga membuat mereka semakin terpukul. Robot nomor 4 bertanya, mengapa Mason lebih mementingkan nyawa anak itu dibandingkan nyawanya sendiri? Mendengarnya, Mason menjawab,
Anak-anak memang harus dilindungi. Robot ini juga bertanya apakah dia bisa hidup seperti mereka. Tapi Mason berkata dia hanyalah mesin. Bersamaan dengan itu, robot yang telah dipasangi modul cadangan menyerang, sehingga pertarungan antara kedua robot itu tidak dapat dihindari. Di tengah pertarungan, Bowler juga muncul menyerang mereka. Akibat hal ini, Mason memerintahkan mereka semua pergi terlebih dahulu, sementara dia menghadapi Bowler. Alhasil, baku tembak di tengah pertarungan pun terjadi. Cukup lama beradu tembak, Mason akhirnya menantang Bowler bertarung layaknya pria sejati. Tapi belum sempat mereka bertarung, robot nomor 4 mendadak mencengkram kaki Bowler. Selang beberapa saat, para mahasiswa kembali untuk menyelamatkan Mason. Melihat kekacauan tersebut, Green memerintahkan programmer untuk meledakkan robot itu agar semua sekaligus berakhir. Tapi lagi-lagi sistem menolaknya. Namun demikian, robot nomor 4 ternyata mengaktifkan sendiri mode penghancuran dirinya, serta meminta Mason dan teman-temannya segera pergi mencari tempat bersembunyi. Dalam kondisi terjepit, dengan cepat Bowler menyetrum robot itu. Malang saat dia akan pergi, rupanya robot kembali aktif dan bom pun meledak. Melihat ledakan itu, Green menganggap misi telah selesai. Tapi sang atasan berkata, dia tidak dapat menghindari bukti keterlibatannya selama masih ada saksi. Mendengar itu, Green pun mengaktifkan bom yang telah ditempatkan di ruangan para programmer. Sayang ia tidak menyadari kalau Jans masih selamat dari ledakan. Mason dan rekan-rekannya berhasil keluar dari hutan. Menatap bocah itu, Mason pun bertekad untuk menjaganya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.